لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kembali kita panjatkan kepada Allah bahwa pada subuh hari ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan dan berbagai macam anugerah yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita membaca beberapa hadis yang ada dalam Adabul Mufrad terkait dengan menyayangi anak-anak. Ya. Jadi hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyaksikan Rasul itu mencium cucunya. Siapa cucu Rasulullah, Pak? Hasan Hussein. Mencium cucunya. Kemudian Rasul bertanya, atuqabbaluna subyanakum? Kalian pernah mencium anak-anak kalian? Belum, katanya. Fama nuqabbiluhum. Wah, kami tidak pernah mencium mereka. Nah, kemudian apa yang Rasul katakan? Au abliku laka an nazallahu min qalbika rahmah. Sungguh, kata Rasulullah, aku tidak mampu mencegah jika ternyata Allah telah mencabut dari hati kalian itu kasih sayang. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyayangi anak-anak, cucu-cucu itu adalah merupakan sunnah dan perintah, ya. Dan diantaranya adalah mencium mereka. Dan naluri kita sebenarnya sebagai ayah maupun kakek pasti ada keinginan untuk mencium mereka, ya, anak-anak kita itu, cucu-cucu kita. Apalagi kalau kakek kan seringkali tidak serumah kan, mungkin bertemunya ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Itu pun kalau anaknya pulang kan gitu. Jadi kata Rasul, orang yang tidak menyayangi anak-anak itu, an-naz'allahu min qalbika ar-rahmata, maka Allah akan mencabut kasih sayang dari hatimu. Nah, ini kan bahaya, Pak, kalau yang terjadi seperti ini. Ya, memang kalau dalam hadis-hadis ini bukan mencium anak orang lain, cucu orang lain, bukan. Walaupun itu anak kecil gitu. Tapi anak sendiri, cucu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan, cucu beliau, putra Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu ada sahabat namanya Aqra ibnu Habib At-Tamimi duduk di samping beliau. Kata Aqra tadi, yang sahabat duduk di dekat atau di samping
Rasulullah, innali asyratan minal walad, saya itu punya 10 anak katanya, ma qabaltu minhum ahadan, tak satu pun aku pernah mencium mereka. Jadi punya 10 anak, enggak satu pun dicium olehnya. Itu kata Aqra ketika melihat Rasulullah itu mencium cucu beliau Hasan bin Ali. Berseloroh gitu. Saya itu punya 10 cucu, 10 anak, maaf, tapi nggak satu pun saya cium. Ya, kalau orang zaman dulu kan nggak ada kontrasepsi ya Pak. Bahannya 10 ya keluar 10 gitu. Bahannya 12 keluar 12 gitu. Maka zaman dulu itu orang punya anak ya, kalau yang punya 1, 2 itu memang bahannya segitu gitu. Ya, kalau bahannya 15 ya keluar 15 gitu. Ya. Nah, apa jawab Nabi ketika dia mengatakan seperti itu? Man la yarhamu la yurhamu. Ya. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak menyayangi, otomatis la yurhamu, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan ya, untuk mendapatkan rahmat Allah itu nggak perlu jauh-jauh loh, tapi dengan cara menyayangi anak cucu kita itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, dengan cara memperlakukan anak cucu kita secara baik, mencium mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan sehingga ketika ada sahabat bilang, saya nggak pernah satupun saya cium anak saya, Rasul mengatakan begitu. Man la yarhamu la yurham. Orang yang tidak menyayangi, tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi yang dilakukan seorang ayah, seorang orang tua ya, ibu dan ayah kepada anak. Dari Nu'man ibnu Bashir, ia berkata bahwa ayahnya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bertanya, ya Rasulullah, inni ashhaduka anni qad nahaltu Nu'man kaza wa kaza. Ya Rasul, saksikan saya telah memberi Nu'man ini dan ini ya. Pokoknya kalau sekarang mungkin nih saya sudah kasih motor, sudah saya kasih usaha misalnya. Kemudian dia minta kepada Rasulullah, asyhaduka, saya ingin engkau menjadi saksi ya Rasul. Kata Rasul, aqulu waladika nahalta, apakah semua anakmu itu mendapatkan juga seperti ini? Nah, la, tidak ya Rasul. Fashhad ghairi, kata Rasul, mintalah saksi selainku ya. Kenapa? Karena kata Rasul, alaisa yasuruka ayyakunu fil birri sawaun, kalau kamu punya anak kemudian anak itu hanya 2 saja, 5 misalnya, punya anak 5, tapi yang baik sama kamu cuma 2 saja, tidak semuanya baik, kamu kira-kira senang nggak? Ya enggak ya Rasul. Kamu yang senang itu kalau semuanya baik sama kamu, berbakti sama kamu? Iya ya Rasul, saya ingin semuanya berbakti. Bala fala idzan, kalau begitu jangan kamu lakukan seperti itu.
Wong kamu aja ingin mendapatkan semua anak itu berbuat baik kepada kamu, maka seharusnya kamu juga berbuat baik yang sama kepada anak-anakmu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan pesan kepada kita, ketika kita menyayangi anak maupun cucu, maka kita harus berbuat adil kepada mereka. Dan berbuat adil ini tentu menjadi penting supaya tidak saling iri antara satu anak dengan anak yang lain gitu. Kecuali ada sebab-sebab yang lain ya. Nah, misalnya ternyata anak yang ini difabelnya apakah fisiknya, apakah misalnya mentalnya, maka tetap dibagi sama, tetapi diberikan atau dipercayakan kepada salah satu anaknya yang bisa dipercaya, atau diberikan kepada wali, atau kalau sekarang mungkin diberikan kepada pengacara gitu. Karena kalau anak yang difabel kan susah juga ya Pak ya, diberikan sama, bukannya kemudian akan bertambah, malah mungkin bisa hilang karena bisa ditipu dan lain sebagainya, karena ada difabilitas atau ketidakmampuannya gitu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kemudian sifat kasih sayang itu harus kita tumbuhkan untuk anak-anak kita, juga harus mengindikasikan apa? Keadilan tadi ya. Tapi yang paling penting memang tadi ya, bahwa kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita supaya apa? Supaya kita diberikan kasih sayang, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, kalau hari ini kita mendengar di beberapa media sosial misalnya, ada ibu yang tega kepada anaknya, berbuat sampai kemudian meninggal, begitupun ayah ada yang tega kepada anaknya, itu hatinya itu sudah tidak mencium aja sudah dicabut kok gitu. Padahal kan mungkin tidak mencium itu bukan berarti tidak menyayangi ya, itu saja sudah dicabut dari kasih sayang Allah itu, apalagi sampai kemudian memukul dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang ya sependek pengetahuan saya, Rasul itu jangankan sama cucu sendiri ya, sama yang lain juga nggak pernah tuh saya temukan ada hadis misalnya Rasul jewer gitu, nggak pernah tuh. Iya, sama anak-anak tuh. Atau Rasulullah misalnya membentak gitu, itu nggak pernah ditemukan hadis itu. Jadi kekerasan verbal maupun fisik Rasulullah tuh nggak pernah ditemukan gitu kepada anak-anak ya. Itu memang luar biasa. Bahkan pernah pas suatu hari Rasul itu menggendong anak salah seorang sahabat ya, Nabi. Terus ini bayi, bukan anak bayi ya. Bayi ini pipis di baju, di gendongan Rasul, otomatis kan mempipisi baju Rasul kan. Tentu sahabat ini nggak enak dong, nggak enak hati. Bapak perhatikan saja misalnya anak bapak memberikan sesuatu yang kurang enak kepada kepada pejabat tinggi gitu ya, pasti nggak enak kan. Tapi ketika ditarik secara paksa oleh orang tuanya, apa jawab Rasul menasehati orang tuanya? Kamu tahu nggak, katanya, bekas kencing anakmu di bajuku itu bisa dicuci, suci kembali, bersih kembali. Tapi bekas renggutanmu secara paksa itu akan terus berbekas ke dalam hatinya dalam jangka lama, bahkan teringat terus menerus. Rasul nggak belajar psikologi Pak, tapi beliau memahami psikologi anak gitu. Luar biasa kan.
dinasehati orang tuanya tuh. Artinya apa? Jangan lagi kamu melakukan hal seperti itu gitu. Ya kalau mau mendidik boleh, tapi didik mungkin dengan penuh kasih sayang, memberitahu dengan penuh kasih sayang. Cuma kan kalau bayi kan mau dididik bagaimana? Mau dinasehatin. Nah, kalau pipis, Mbok ya bilang-bilang, dia juga nggak bisa ngomong. Mau pipis aja kan gitu. Nah, tapi Pak, perlakuan kita orang dewasa kepada anak kecil secara paksa begitu, kata Rasul, itu akan membekas di dalam hatinya. Jadi begitu luar biasa ajaran agama Islam ini secara komprehensif, termasuk tentang anak-anak itu memberikan perspektif yang demikian rupa gitu ya. Sehingga Rasul katakan la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi bagi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi kunci kasih sayang Allah adalah pada diri manusia atau pada kasih sayang kita kepada manusia. Man la yarhamun nas la yarhamullah. Orang yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu, jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya berbuat baik kepada orang lain gitu. Menyayangi orang lain. Dengan menyayangi orang lain ini, maka akan disayang oleh Allah. Artinya, ketika kita berbagi rahmat, itu akan membuka pintu-pintu kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Dan ketika kita mengasihi orang lain, menyayangi orang lain tanpa memandang akidahnya, ibadahnya, sholatnya, yang penting itu adalah manusia, maka itu akan membuka rahmat Allah. Kan nggak mungkin Pak, begitu ada orang kecelakaan kita tanya, kamu agamanya apa? Udah agamanya apa, partainya apa, ormasnya apa, wah beda. Oh, saya nggak mau nolong, nggak begitu. Gitu. Siapapun dia, ketika kita butuh ketika mereka butuh pertolongan, maka kita tolong. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menolong orang lain, yakinlah rahmat Allah itu akan diberikan dan terbuka kepada kita. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang kan kita dalam tolong menolong seringkali melihat-lihat orang gitu ya. Kenapa? Karena percuma nolongin dia, emang nggak bakalan dapat apa-apa. Salah tuh Pak ya, jamaah salah punya pandangan kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita menolong orang lain itu Allah yang balas gitu loh. Allah yang balas, bukan orang yang kita tolong. Orang yang kita tolong bisa jadi setelah ditolong malah fitnah kita. Bisa jadi Pak, ditolong sama kita, anaknya yang tadinya misalnya kesulitan untuk menyelesaikan sekolah sampai dengan selesai, begitu udah jadi kita difitnah dia ke orang-orang. Bisa jadi Pak, kalau orang yang kita tolong akan melakukan seperti itu. Tapi Allah tidak pernah buta. Orang yang melakukan kebaikan pasti akan diberikan balasan kebaikan. Dan orang yang memberikan yang melakukan kesalahan, keburukan, maka pasti juga akan diberikan balasan dengan keburukan. Gitu. Jadi oleh karena itu, maka mengasihi anak, termasuk mengasihi orang secara umum, itu adalah merupakan gerbang untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul katakan, innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yarhamu, tidak menyayangi, min ibadihi, dari hamba-hambanya,
illa kecuali siapa? Man abarrahum, orang yang paling baik, gitu loh. Jadi Allah hanya akan menyayangi orang yang paling baik. Artinya ketika dia tidak ada kebaikannya sama sekali kepada orang lain, ya tidak akan bisa diberikan balik rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana rahmat itu, Pak? Dalam salah satu hadis Allah katakan, ja'alallahu azza wa jalla rahmatan mi'ata juz'in. Jadi kata Allah, Allah itu telah menetapkan rahmat itu 100 bagian. Nah, kemudian ini 100 bagian, Pak, ya. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'in, yang 99 ditahan, Pak. Wa anzala fil ardi juz'an, dan diturunkanlah hanya 1 bagian. Jadi 1/100 yang diturunkan ke dunia, fil ardi. Jadi, Pak, bayangkan tuh, dari 100 cuma 1. Dengan 1 rahmat saja ini kita bisa saling menghargai, bisa saling menyayangi, bisa saling toleransi, bisa saling simpati dan empati. Bahkan negara kita itu, bangsa Indonesia, Pak, dikenal dermawan, ya. Sehingga kalau ada musibah dimanapun kita bersiap siaga. Kenal juga enggak, begitu ada gempa bumi, bencana, begitu digerakkan oleh pengurus masjid, pengurus RW, pengurus RT, pengurus majelis taklim, langsung bergerak, Pak. Dan jumlahnya lumayan signifikan. Maka kita diberikan gelar sebagai negeri atau negara yang paling baik lah, gitu, ya. Nah, itu 1 rahmat saja, Pak. 99-nya kapan? Nanti di akhirat. Makanya kenapa kenikmatan dunia itu nggak seberapa dibanding kenikmatan akhirat? Karena hanya 1 saja, dan 1 itu dibagi dengan semua yang ada di dunia ini. Sehingga kata Rasul, famin zalik, dari 1 itu, ya tarahamul khalqu, para makhluk. Nah, bukan cuma makhluk itu kan, bukan cuma manusia, ya, itu saling menyayangi, gitu. Hatta tarfaul farasu hafiroha, sampai-sampai kemudian seekor kuda itu mengangkat kakinya waladiha, dari anaknya, khosyatan antusibahu, karena takut kakinya itu akan menginjak anaknya. Harimau itu, Pak, selapar apapun dia tidak makan anaknya. Kenapa? Karena ada 1 bagian kasih sayang itu. Itulah kalau kita berbicara rahmat, berbicara kasih sayang Allah, gitu. 1 bagian saja itu sehingga membuat kehidupan ini tertata dengan baik, dengan damai. Kemudian binatang-binatang yang tidak dikasih akal itu menyayangi anak-anaknya, ya. Selapar apapun harimau, ia tidak memakan anaknya. Bahkan kata Rasul, seekor kuda saking hati-hatinya dia angkat kakinya karena tahu ada anaknya di situ. Dan itu kenapa? Karena ada 1 rahmat dari Allah itu. Sehingga untuk mendapatkan rahmat ini memang sangat luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal lain yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka mencintai anak-anak, di samping mencium anak-anak itu, berkata baik kepada anak-anak, juga dalam menggendong anak-anak.
Bahkan kan ada hadis sahih Pak ya, Rasul sujud itu lama banget, sahabat bingung ya, namanya sahabat. Rasul nggak bangun, dia nggak ngintip. Kalau kita ngintip kali ya begitu nggak bangun-bangun dilihat ini enggak, lama sekali gitu. Kemudian Allahu Akbar. Begitu salam ditanya, ya Rasul, mohon maaf, tadi kok sujudnya lama, apakah Anda dapat wahyu ketika sujud tadi? Apa kata Rasul? Enggak, saya nggak dapat wahyu. Tadi waktu saya sujud, Hasan Husain bergantian menaiki punggungku. Aku tidak ingin mereka kecewa. Aku biarkan sampai mereka puas. Jadi ternyata itu Pak ya. Ternyata itu yang menyebabkan kenapa Rasulullah itu sujudnya lama. Rasul juga sering menggendong anak-anak di pundak beliau sambil berdoa Pak ya. Nah ini memang, jadi kita ini harus berinteraksi dengan anak-anak itu, jangan lupa doa Pak ya. Allahumma inni uhibbuhu fa'hibbahu ya. Ya Allah, saya sangat menyukai, menyayangi anak-anak ini, maka sayangilah, cintailah dia ya. Itu jadi boleh juga ketika kita ya berinteraksi dengan cucu kita, ya Allah, saya sayang cucuku, maka berilah ia keberkahan hidup, kesuksesan gitu. Sambil menggendong kita doain tuh. Ada contohnya dari Rasul ya. Ini adalah bagian dari hal-hal yang sifatnya keseharian dan sangat mudah sebenarnya, kecuali kalau fisik kita yang sudah tidak kuat gendong, tidak kuat ini ya, itu namanya sudah beda ya kalau fisik kita sudah nggak bisa menggendong dan lain sebagainya, karena kan kesehatan kita kan beda-beda Pak ya. Usia boleh lebih tua tetapi kadang-kadang lebih sehat gitu ya. Ada yang usianya muda tapi penyakitnya banyak. Alhamdulillah juga nggak apa-apa Pak, penyakit banyak asal sabar, kata Rasul, maka penyakit itu satu akan menghapus dosa, kedua kesabaran kita akan diberikan pahala. Luar biasa kan Pak, kalau Bapak diberi kebaikan itu pahalanya diberikan kalau kebaikan itu dibuat untuk ibadah kan, belum tentu kita dapat kebaikan itu untuk ibadah. Sehat belum tentu untuk ibadah ya kan, yang ada ya melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Tapi ketika orang sakit itu kan kayaknya nggak mungkin lagi sakit gitu ya, kemudian dia datang ke tempat maksiat gitu. Walaupun mungkin ada saja, tapi saya kira banyakkan orang begitu lagi sakit dia pasti di kamar sambil istighfar ya, dikit-dikit istighfar kita kalau sakit kan Pak. Astagfirullah, itu kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat, wah boro-boro itu ya. Nah jadi kita sambil gendong, sambil mendoakan ya, mendoakan. Kemudian ada hadis lain juga yang tuba lihatainil ainani allataini ra'ata Rasulullah. Ya Allah, sangat beruntung ini salah seorang sahabat ya, karena pernah suatu hari kemudian dia menyaksikan ada orang lewat dan kemudian menyaksikan Rasulullah, sangat beruntung katanya, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah lawudidna ana ra'aina ma ra'aita, sungguh ya aku ingin
apa yang aku lihat ini, apa yang kami lihat ini juga bisa dilihat. Wa syahidna ma syahidna, dan apa yang kami saksikan bisa diikuti. Itu Rasulullah lagi menggendong cucunya, dia mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu apakah dulu di zaman jahiliyah itu anak-anak itu tidak mendapatkan perlakuan yang apa ya, yang mungkin kurang dari orang tuanya gitu ya. Tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya lah gitu. Mungkin karena dulu anaknya banyak-banyak kali ya Pak. Udah anaknya banyak, istrinya banyak. Zaman dulu kan begitu. Nggak ada pembatasan istri Pak. Mungkin lupa juga dia itu anaknya. Siapa kamu? Kalau istrinya, dulu tuh istri bisa 10 Pak. Bisa lebih, asal mampu gitu. Bisa lebih. Boleh jadi karena banyaknya anak itu kemudian kurang perhatian gitu ya. Sementara Rasulullah SAW itu beliau sangat perhatian kepada anak-anak, sehingga ini menjadi sesuatu yang aneh gitu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nah untuk anak perempuan di kitab ini itu diberikan spesial lah ya. Lex spesialis kalau dalam hukum itu, jadi kekhususan gitu. Mungkin kalau perempuan ini kan apa ya, secara perasaan berbeda, secara kebutuhan juga berbeda. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak perempuan itu begitu sekolah sudah SMP itu kebutuhannya beda. Begitu lahir aja beda Pak. Saya dulu kan anak pertama laki, anak kedua laki. Begitu anak perempuan, kata bidannya Pak, beli anting-anting ya. Baru lahir aja udah beda tuh. Waktu anak pertama, kedua nggak ada beli anting-anting gitu kan. Begitu anak perempuan, Pak beli anting. Oh iya ya, anak saya perempuan, beli anting-anting. Jadi untuk anak perempuan ini dibahas tersear sendiri. Kata Rasul, mangkana lau salah subanat, orang yang punya 3 anak perempuan, wasobaro alaihinna, kemudian bersabar kepada mereka, wakasahunna, memberikan pakaiannya mereka ya, kunnalahu hijaban minan nar, maka mereka itu adalah penghalang dari api neraka ya. Jadi untuk anak perempuan itu punya spesial. Yang kedua, saya kira penyebabnya lainnya kenapa Rasul mengkhususkan anak perempuan ini, karena memang kalau zaman jahiliyah dulu Pak, kalau punya anak perempuan tuh aib gitu. Punya anak perempuan tuh aib. Makanya ada beberapa suku begitu anaknya perempuan langsung dikubur hidup-hidup, oleh gitu kan. Dia gali tanah gitu, dia masih nangis nih, bayi masih merah nangis gitu, kemudian ditaruh di dalam galian itu, kemudian ditutup pasir gitu kan, sampai kemudian mulutnya itu sudah penuh dengan pasir, tidak terdengar lagi suaranya, tapi jari-jari tangannya kan masih kelihatan tuh, masih seakan-akan, tolong ayah, tolong jangan lakukan ini gitu. Maka kemudian dimuliakan tuh anak perempuan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa punya anak perempuan itu bukan aib. Ya kita orang Indonesia sebenarnya nggak ada masalah ya punya anak laki perempuan, tapi keluarga-keluarga Indonesia biasanya pengennya anak laki-laki ada, anak perempuan ada gitu. Jadi kalau anaknya udah 3 nih, laki semua, ada pengen nambah 4 gitu, 5 ternyata laki semua 5 ya. Atau anaknya 3 perempuan semua, nambah lagi 4, 5 ternyata 5-5-nya perempuan gitu. Ya itu bagian-bagian dari ketentuan Allah, tentu saja tidak bisa kita menolaknya gitu.
Nah, ada lagi hadis begini, ma min muslimin tudriku ibnatan. Tidak ada bagi seorang muslim yang kemudian ia diberikan atau mendapatkan dua anak perempuan, fayuhsini suhbatahuma, kemudian dia berbuat terbaik untuk merawatnya, illa adkhaltahu al jannah, ya, kecuali keduanya itu akan menyebabkan ia memasukkannya ke dalam surga. Makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan, alhamdulillah anaknya perempuan semua, itu pergauli dengan baik, didik dengan baik, karena di hadis yang tadi itu hijaban, menjadi perisai dari api neraka. Sementara hadis ini menyatakan bahwa akan dimasukkan, akan menyebabkan ia masuk surga, gitu. Ustaz, kalau anak saya ada perempuan tapi juga ada laki, ya sama saja Pak, sama saja, gitu. Artinya ya kalau kita ada anak perempuan, curahkan lebih dalam, bukan berarti kita pilih kasih ya, tapi memang anak perempuan ini kan ada spesialisasi ada hal-hal yang spesial yang perlu diperhatikan, gitu ya. Maka tentu harus mendapatkan perhatian khusus dan diberikan pergaulan yang baik. Ya, ini memang terkait juga dengan dengan kondisi sosiologis ya, sosiologis pada saat itu, gitu. Memang pada saat itu secara sosiologis perempuan itu kan aib, kemudian perempuan itu menjadi beban dan lain sebagainya lah, sehingga Islam ini kan ingin meninggikan harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya perempuan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, saya kira kita sudah mau memasuki waktu imsak sebentar lagi ya, nanti kita akan ada tanya jawab. Tentu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini ya, orang tua harus menjadi orang tua yang baik, gitu. Syaratnya untuk menjadi orang tua yang baik itu ya harus upgrading diri, seperti ya pengajian-pengajian seperti ini, gitu kan ya, bergaul dengan yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan secara bersama-sama seperti kayak di masjid, gitu kan. Nah, inilah upgradingnya, karena ketika orang tua itu soleh Pak, ternyata ini juga akan berdampak kepada anak-anaknya, gitu ya. Ma min mu'minin yamutu illa hafizallahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Jadi orang mukmin yang meninggal dalam keadaan baik ya, maka ia akan terus dijaga anak-anaknya ya. Dia menjaga Allah, maka anak-anaknya pun akan dijaga. Jadi anak-anak kita itu akan dijaga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir tentu saja bagaimana kita memberikan perhatian dalam pendidikan kepada anak-anak kita sebagaimana diamanahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Jadi prinsipnya itu pada dalam pendidikan adalah bagaimana menjaga anak-anak kita dari api neraka dan mendekatkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang salih dan salihah, yang akan diberikan kemudahan hidup,
kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan menjadi orang-orang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak, ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, monggo. Kita punya waktu. Nah, sekarang jam berapa ini? Belum. Iya, belum. 5 menit, kita punya waktu 5 menit. Silakan, siapa? Kalau nggak ada closing statement ya. Closing statementnya 5 menit. Baik, Bapak, Ibu, anak-anakku, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kajian pada subuh hari ini semoga memberikan perspektif untuk kita semua terkait dengan pendidikan anak. Bahwa anak adalah merupakan anugerah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an sih Pak, kedudukan anak itu ada 4 paling tidak ya. Pertama, ini yang paling tinggi tentu saja. Seperti dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak yang tertinggi itu adalah qurrah a'yun. Apa qurrah a'yun itu? Penyejuk jiwa. Gitu. Itu posisi anak di dalam Quran itu menyejukkan hati. Ya. Yang kedua, posisi anak itu zinatun. Apa zinatun? Zinatun itu adalah perhiasan. Jadi anak itu perhiasan Pak. Ya. Makanya kalau ada keluarga belum dikaruniai anak, itu apapun yang dia miliki rasanya kurang. Betul Pak? Betul. Iya, rumahnya megah, mobilnya mewah, jabatannya tinggi, begitu masuk ke rumah yang dilihat cuma berdua, hampa. Maka Al-Quran mengatakan anak itu zina, perhiasan. Karena perhiasan, maka harus dijaga, dirawat supaya tetap berkilau. Dengan cara apa? Dengan cara mendidiknya, menyayanginya, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini bahaya nih Pak, yang ketiga, fitnah anak sebagai ujian. Dan yang keempat, aduun sebagai musuh. Nauzubillah min zalik. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan. Amin, Allahumma amin. Karena sudah waktu syuruk, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua para jamaah yang hadir. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah ditutup Pak. Ternyata masih ada Ustaz Amin. Saya kira Ustaz Amin sudah keluar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.